Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Hadirin karamin, para asatidz yang dirahmati Allah, para sesepuh, para hadirin jamaah yang semoga Allah senantiasa berikan keistiqomahan. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk salat subuh, dan alhamdulillah berjamaah. Insyaallah akan dilanjutkan dengan kajian terkait dengan syarat sholat, yaitu tepatnya syarat wajib. Kalau pas sholat serta salam, mari kita sajikan kejunjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di dunia nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan lalu kita telah sampaikan bahwasanya syarat sholat itu ada dua kategori. Satu adalah syarat wajib, dua adalah syarat sah. Syarat wajib adalah syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menentukan orang ini wajib sholat atau tidak. Nah, kira-kira ini kita wajib sholat atau tidak? Kita akan wajib sholat jika memenuhi kriteria tersebut. Nah, kalau seseorang kemudian keluar dari kriteria itu, ya terutama buat yang ibu-ibu ini, nanti haid dan lain sebagainya, itu akan kita bahas. Dan juga ada syarat sah, yang mana syarat sah ini adalah kita yang wajib sholat. Supaya sholatnya sah, bagaimana caranya? Apa saja syarat yang harus terpenuhi oleh kita? Nah, kemarin sudah kita bahas secara global, secara umum, bahwasanya syarat wajib itu muslim, berakal, suci dari haid dan nifas, kemudian banyak. Ini adalah kemudian 4 orang yang 4 kriteria yang kalau terpenuhi kriteria ini maka wajib sholat orang tersebut. Dan untuk supaya sholat kita sah, maka ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Apa saja? Kita harus muslim, kita harus dalam kondisi berakal, kita harus suci dari hadas, tidak cuma haid dan nifas gitu. Kemudian minimal mumayyiz, kemudian sudah masuk waktu sholat, tahu kalau sudah masuk waktu sholat. Jadi syaratnya 2. 1, sudah masuk waktu sholat. 2, kita tahu kalau waktunya sudah masuk. Jadi kalau kita masih ragu-ragu apakah sudah masuk atau belum, udahlah sholat aja lah. Habis itu kita cek, ternyata pas dicek kok memang sudah benar-benar masuk, itu pun belum sah. Kenapa? Karena kita masih belum yakin bahwasanya waktu sholat tersebut sudah masuk misalnya. Oke, ini nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian suci dari najis, apa saja yang harus suci dari najis. Kemudian menutup aurat dan menghadap ke arah kiblat. Insyaallah kita nanti akan bahas detail-detail kasus per kasus. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang syarat wajib, yaitu muslim. Kemarin kita sudah sampaikan juga bahwasanya orang mu'alaf tidak perlu qadha, tapi kalau murtad, ya, bukan kafir asli, muslim terus murtad terus masuk Islam lagi, maka dia wajib untuk mengqadha di saat dia itu murtad itu. Kemarin sudah kita sampaikan qadha apa? Yang qadha sholatnya, yang qadha puasanya, yang qadha bayar zakatnya. Ya, kalau haji memang seumur hidup sekali. Nah, kalau memang sudah pernah haji, apakah kalau pernah haji kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi, apakah perlu haji lagi atau tidak? Ini ulama juga berbeda pendapat. Kenapa? Apakah kekafiran dia dengan murtad itu membatalkan seluruh amalan yang dia lakukan sebelumnya atau tidak? Ada yang mengatakan kafir itu membatalkan amalan. Ada yang mengatakan yang membatalkan amalan adalah yang kafir sampai mati. Itu yang membatalkan amalan. Kemudian juga sudah kita sampaikan
kalaupun orang kafir kok sholat maka tidak sah sholatnya, dan orang kafir itu akan diadab karena tidak sholat. Ini syarat wajib yang pertama, dia adalah harus seorang muslim. Kalau belum muslim maka kewajibannya bukan sholat, tetapi untuk mencari kebenaran tentang ketuhanan, bahwasanya Tuhan itu syaratnya seperti apa, seharusnya seperti apa, Tuhan itu ada atau tidak, dan seterusnya. Kemudian syarat wajib yang kedua itu adalah baligh. Seseorang jika belum baligh maka belum ada kewajiban untuk sholat. Akan tetapi yang ada adalah kewajiban orang tuanya untuk menyuruh anaknya sholat. Sehingga kalau usia belum baligh tapi mendekati baligh kok dia nggak sholat dan tidak diperintahkan untuk sholat, itu yang kena dosanya adalah orang tuanya. Bocahnya siapa? Berdasarkan satu hadis, rufi al-qalam anis-sabi hatta yablugh. Pena itu diangkat dari seorang anak kecil sampai dia berusia baligh. Wa 'anil naimi hatta yastayqidh. Dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa 'anil majnuni hatta yufiq. Dan dari orang gila sampai dia tersadarkan atau waras. Nah, ada 3 orang yang kemudian dia tidak dikatakan sebagai orang yang cakap hukum. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin cakap hukum. Siapa? 1, anak kecil sampai usia baligh. Walaupun kalau di Indonesia kalau nggak salah cakap hukum itu 17 tahun ya. Artinya kalau ada anak kecil usia 15 tahun meskipun sudah baligh kok dia mencuri, itu kalaupun ada hukumannya itu berbeda dengan hukuman orang 17 tahun ke atas. Ya, ini. Tapi kalau di dalam Islam cakap hukum itu mulai baligh, bukan mulai usia 15 tahun atau 17 tahun. Kemudian dari seorang yang tidur, orang tidur juga bukan cakap hukum. Maka orang tidur kok nggak sholat itu nggak dosa. Misalnya malam capek sekali berpulang perjalanan jauh, kemudian nyampe rumah jam 2 malam terus tidur. Alarm sudah pasang jam 4, 4.05, 4.10, 4.10, 4.15, 4.20 gitu. Pokoknya alarmnya itu jejer-jejer sampai jam 5 udah dipasang terus. 12 tahun jam 8 malam. Terus gak sholat subuh. Tidak atau belum sempat sholat subuh. Dia tidak bisa karena dia meninggalkan sholat dalam posisi tidur. Dia gak bisa. Tapi wajib sholat kan? Ya wajib juga. Jam 8 itulah bangun untuk sholat. Dia tidak dosa untuk itu. Tinggal masalahnya orang bangun jam 8 itu karena kecapean atau memang tiap hari bangun jam 8. Nah itu jadi masalah. Kalau tiap hari bangun jam 8 maka dosanya bukan tidak sholat di waktunya, tetapi dosanya kok bisa tiap hari bangun jam 8. Nah itu jadi masalah. Tapi sebenarnya orang tidur itu tidak cakap hukum. Orang hanya tidur, gak paham. Yang masalah adalah udah bangun matiin alarm terus. Nah itu masalah juga ini. Ya, sering juga kejadian yang begitu kan. Nah, kemudian dari orang gila mau ngapain saja dia tidak terkena hukum, mau hukum dunia ataupun hukum akhirat. Maka kalau ada orang gila kok membunuh apa segala macam, maka konteksnya bukan dihukum tapi diamankan. Kalaupun orang gila ngamuk sampai bunuh orang, itu dia bukan dihukum tapi dia diamankan, karena hukuman itu tugasnya adalah untuk mengikat. Hakama yahkumu ihkam atau hakama yahkumu hukman, itu arti dasarnya adalah ikatan. Maka hukum itu diadakan supaya mengikat kita supaya tidak melanggar. Maka orang yang terkena hukuman itu diikat supaya ya jelas terikat, tidak bisa melakukan hal yang tadinya dia lakukan merupakan kesalahan, dan supaya orang lain juga tidak melakukan. Itu kata dasar hukum. Ahkama yuhimu ihkaman juga pengikatan. Nah, kalau ada orang gila kok mencuri, itu ya dia diamankan, bukan kemudian dia dihukum supaya jerah, karena dia juga nggak paham. Dia tidak bisa diajak ngobrol. Dia bisa diajak ngobrol, tapi kan ngajak ngobrol orang gila itu kan orang pada bingung. Yang gila yang mana kan begitu. Tapi intinya dia tidak bisa paham. Sama dengan anak kecil,
secara mutlak gitu. Tetapi jika orang tuanya tidak melakukan kewajiban orang tua terhadap sang anak yang mana anak itu punya hak, maka disitulah letak dosa orang tua. Orang tua udah ngasih tahu sholat, udah pastikan dia sholat, kemudian tidak mencuri, tidak melakukan hal-hal yang ini. Kok kemudian pas dia usia 9 tahun, 10 tahun belum balik, kok nyolong? Mohon maaf, itu bukan dosa orang tua. Selama orang tuanya sudah ngasih pendidikan yang benar. Tapi yang memang kecolongan saja dia sudah. Sebagaimana misalnya Nabi Nuh dengan Kan'an, ya sudah, Nabi sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Innahu laisa bi ahlika, itu bukan keluargamu, kata Allah. Ya udah, kalau sedih itu bukan keluargamu, ibarat anaknya. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah sudah melakukan kewajiban dia sebagai orang tua. Karena dalam Al-Quran disebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu tidak menanggung dosa-dosa orang lain. Orang lain yang berbuat dosa, dia yang dosa, bukan saya. Kecuali di situ ada peran kita. Salah satunya adalah ketika orang tua kok tidak melakukan pendidikan kepada anak, itulah terkena dosanya. Karena para ulama mengatakan sebelum kita ini kan kita posisinya sebagai anak ya iya, sebagai orang tua ya iya. Yang saya lihat kebanyakan di sini adalah posisinya sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua, tapi kan juga sebagai anak. Sebelum Allah menanyakan tentang bakti kita kepada kedua orang tua kita, Allah akan tanyakan dulu tentang bakti kita terhadap anak-anak kita. Kenapa? Karena kita lahir bukan karena keinginan kita, tetapi anak kita lahir karena keinginan kita. Kita yang menjawab, oh kita yang mau kok mereka lahir. Gitu. Nah, dulu Sayyidina Umar bin Khattab pernah didatangi oleh seseorang, kemudian bilang, ya Amirul Mukminin, anak saya itu durhakanya luar biasa kepada saya. Maka saya ingin melaporkan kasus ini, tolong selesaikan. Kalau dia mau dihukum, dihukum lagi. Terus anaknya dipanggil, ditanya, kenapa kok kamu durhaka kepada bapak? Si anak ini kemudian balik nanya, wahai Amirul Mukminin, bukankah ada yang hakun? Bukankah ada walidi li hakun? Bukankah orang tuaku itu punya kewajiban kepadaku? Oh iya. Apa saja kebaikan kewajiban orang tua kepadaku, wahai Amirul Mukminin? Satu, mengajarkan Quran dalam arti agama maksudnya. Yang kedua adalah memberikan nama yang baik. Yang nomor tiga adalah mencarikan ibu yang baik untuk diri. Oke. Pertama, mencarikan ibu yang baik itu gimana? Nah, ini hak anak sebelum kita nikah ya Pak. Itu adalah kita cari pasangan yang sekiranya di tangan dia anak kita jadi orang yang baik. Maka jangan asal sembarangan. Nyari pasangan itu bukan cuma kebutuhan pribadi saja. Artinya, oh yang saya cocok sudah. Enggak. Lebih daripada itu, tolong carikan yang kira-kira ini kan mungkin cari mantu atau apa. Kira-kira cucu saya gimana kalau di tangan orang ini? Itu penting. Tidak hanya sekedar kemudian mentereng, ini. Enggak. Cucu saya gimana? Ini mau laki mau perempuan? Carikan pasangan yang demikian. Itu kalau yang belum dapat. Kalau yang sudah dapat, wah terlanjur gimana dong? Apa cariin lagi? Kan bukan begitu. Yang bekerja sama untuk menjadi orang tua yang baik. Udah terlanjur, udah sama dia kan mau diapain lagi? Gitu kan? Maka berusaha untuk memperbaiki. Karena betapa banyak orang tadinya kurang soleh, kemudian berpasangan sama orang soleh jadi ikut soleh. Tapi juga tidak sedikit yang kemudian orang soleh berpasangan sama yang tidak terlalu soleh jadi ikut downgrade. Maka tugas kita adalah naik bareng bukan turun bareng. Jadi makanya kalau bisa bawa keluarga, pasangan, anak-anak ke masjid itu, saya doakan semoga makin istiqomah dan berkah. Kalau bisa seperti itu, bahwa nggak selalu ya ini contoh kecil saja, tapi nggak selalu masjid. Akan tetapi intinya kita punya wacana untuk membangun keluarga itu yang semakin lama semakin mendekat kepada Allah. Tidak sekedar cuma nanyain karirmu gimana, sekolahmu gimana. Tanggung jawab orang tua itu nggak cuma nyekolahin anak, nikahin anak. Lebih daripada itu adalah mendidik. Nah, itu bagi nomor satu, carikan ibu yang baik. Jadi, karena konteks laki-laki carikan ibu yang baik. Yang ibu-ibu juga carikan bapak yang baik. Kemudian yang kedua, kasih nama
ambisi orang tua. Dia kebetulan gabung banget sama AC Milan, anaknya dinamain Milan. Iya, kalau anaknya ngefans Milan, kalau anaknya ngefans Inter Milan gimana? Ibaratnya ini dari situ saja tidak masalah ya. Atau ngefans Juventus juga. Itu yang kedua, nama kok kayak gitu tuh maksudnya apa? Nama kira-kira anak bangga gak dengan nama itu? Kira-kira kalau jelaskan, Pak, kenapa anakku bilang, wah karena AC Milan tuh bagus banget. Nah emang pentingnya apa sih Pak Bulan di hidup Bapak sampai namaku harus dikasih nama si Pak Bulan gitu? Kecuali kalau nama Ahmad, Muhammad, Umar, kenapa? Oh karena ada seorang sosok nama Umar begini-begini, nah Bapak berharap kamu begini-begini, siap Pak, kan gitu. Tapi kalau nama kok Milan, terus apa lagi? Ya pokoknya benar-benar begitu hanya karena, atau misalnya nama artis, nama penyanyi, karena kita sangat terobsesi sama dia, akhirnya nama anak kita begitu. Ini kan kasihan. Apakah dia meminta untuk dinamai seperti ini? Pertanyaannya, anak kita itu hak kita atau bukan? Nama anak kita itu hak kita atau hak anak? Ini penting. Jadi kasih nama tolong yang baik, yang sekiranya anak itu kemudian nanti bangga. Nah, yang ketiga adalah ajarkan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Maksudnya agama, kasih tahu. Nah ini benar, ini salah, ini kamu harus lakukan ini, kamu tidak boleh lakukan ini. Dan mengajarkan anak di usia 0 sampai 7 tahun itu gak usah diajari. Pengajaran anak usia 0 sampai 7 adalah dicontohin. Maka kalau anak kecil kok belum sholat, kok usia 5 tahun gak sholat, kok diomeli, itu yang salah yang ngomel. Karena anak kecil gak usah diomeli, dicontohin. Asalkan bapak ibunya selalu sholat, setiap adzan dan bapaknya siap-siap ke masjid, ya kemudian ibunya katakanlah sholat di rumah gitu, terus sholat sunnah segala macam, itu pasti diikutin. Entah bagaimana caranya, pokoknya setiap adzan dia pasti ingatnya sholat. Nah, masa dia sholat apa enggak, sholatnya kayak gimana? Namanya bocah memang tidak ada kewajiban untuk sholat. Ya, tapi minimal dia punya suri tauladan yang baik. Karena anak kecil itu adalah peniru yang sangat-sangat buruk. Dia bukan orang yang bisa diperintah, tapi dia akan menirukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau ada orang tua yang masih main HP saja, jangan salahkan anaknya malas-malasan sholat. Misalnya seperti itu. Maka 0 sampai 7 itu bukan diperintah tapi dicontohkan. Baru 7 ke atas itu ada perintah untuk pembiasaan. Tapi kita memerintahkannya sudah dengan tahapan anak dibiasakan melihat yang demikian. Misalnya habis maghrib pokoknya HP, TV mati semuanya baca Quran. Itu anak pasti kalau sudah maghrib, oh tahu ini waktunya baca Quran. Ya, meskipun dia juga nggak baca Quran, tapi minimal nggak main HP, nggak kemudian nonton TV dan lain sebagainya. Karena nanti dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan Al-Hakim, ngurusi dia dan bersolati di sampai sini, perintahkanlah anak kecilmu itu untuk sholat usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka ketika masuk usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan kemudian pisahkan antar mereka di dalam tempat tidur. Jadi meskipun laki-laki dengan laki-laki, kalau usianya sudah 10 tahun itu dipisahkan ranjangnya. Kalau kamarnya tidak apa-apa sama bareng-bareng. Tetapi terutama yang gendernya sama. Tetapi untuk ranjangnya dipisahkan. Ya karena ini sudah mulai privasi. Ini juga salah satu pendidikan. Ya kalau kata orang sekarang pendidikan seksual atau apa gitu. Jadi untuk kemudian, oh kamu itu punya privasi, kamu itu punya hal-hal yang tidak boleh sama sekali orang lain tahu. Bahkan mungkin nanti bapak ibu, apalagi kalau abang adik, gitu. Itu sudah tidak boleh tahu nih kayak ini apa saja. Nah itu kemudian sudah mulai di. Nah, maka sebelum balik, tapi sudah masuk usia 7 tahun, itu anak kecil tidak wajib sholat, tapi orang tuanya wajib untuk memastikan anak itu terbiasa dengan sholat. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang gampang sekali. Ibadah sholat itu dibandingkan umroh, beratan umroh. Ibadah sholat dibandingkan puasa, itu beratan puasa. Puasa itu nahan lapar dari subuh sampai maghrib, itu berat itu. Haji itu berhari-hari, pakai ihramnya berhari-hari. Setelah selesai ihram masih jamaah di Mina dan seterusnya mesti tahlil dan seterusnya.
sholat itu berat kenapa? Karena sehari 5 kali. Sehingga karena sehari 5 kali itu jadi nampak gak spesial buat kita. Misalnya ketinggalan subuh hari ini, itu kadang orang dengan santainya, ya besok masih ada subuh lagi gitu. Iya sih, betul. Tapi beratnya sholat adalah karena dia tiap hari perlu kedisiplinan, perlu kemudian istiqomah. Nah, istiqomahnya itulah yang susah. Maka dari usia 7 harus sudah mulai dibiasakan sampai dia usia 10 tahun. 10 tahun sudah mulai boleh dipukul. Apakah Islam memperbolehkan pukul? Ya aslinya sudah boleh. Tapi kenapa kok nggak sholat boleh dipukul? Untuk ngasih tahu anak bahwasanya nggak sholat itu masalah yang sangat serius. Sehingga pukul pun harus saya lakukan supaya kamu tetap sholat. Lebih baik saya pukul kamu tapi kamu sholat daripada kemudian saya nggak pukul tapi kamu tidak sholat. Jadi ini untuk perbandingan saja, untuk ngasih tahu. Nah, pukul itu nggak bagus. Tapi bapak nggak apa-apa pukul kamu karena bapak lebih nggak tega kamu nggak sholat daripada melihat kamu dipukul sama bapak sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah perintah agama, mengajarkan Al-Quran. Maka tadi kembali kepada kisah Umar, anak yang durhaka itu terus bilang ke Umar, wahai Umar, saya tidak mendapatkan ketiganya itu. Saya tidak mendapatkan ketiganya itu. Mohon maaf, ibu saya itu. Ini ada ulama yang mengatakan itu ibunya asli, ada yang mengatakan itu adalah istrinya bapaknya yang bukan ibunya. Bahwasanya ibu saya itu bukan perempuan baik-baik, dia adalah yang mantan perempuan nakal yang kemudian tidak dibimbing juga tapi dinikahi sama bapak saya. Yang kedua, nama saya nama yang jelek, namanya Murroh atau apa gitu, pokoknya yang jelek gitu, bukan nama yang bagus. Kemudian saya tidak perlu diajarkan Al-Quran sama sekali. Maka Sayyidina Umar pun berbalik mengatakan, kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai kamu. Ini makanya jangan sampai kita mendurhakai anak yang menjadikan anak itu durhaka kepada kita. Jangan sampai yang demikian. Oke. Nah, maka kalau usia sudah masuk baligh, harus sudah siap untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Sudah tidak terbiasa dengan meninggalkan sholat. Itu PR kita semuanya sebagai orang tua atau mungkin sebagai bapak ibu atau sebagai kakek nenek, harus memastikan anak cucu kita ini adalah orang-orang yang tidak meninggalkan sholat. Dan kemudian apa batasan orang dikatakan baligh? Orang dikatakan baligh jika memenuhi satu di antara beberapa kejadian. Mana yang duluan, maka itu menjadi penentu atau menjadi batasan baligh seseorang. Kalau laki-laki maka pilihannya 2. 1, keluar air maninya, baik karena mimpi atau mohon maaf katakanlah nggak mimpi gitu, kalau ia berbilah gitu ya, ya pokoknya, atau masuk ke usia 15 tahun hijriyah. 15 tahun itu bukan Masehi tapi hijriyah, yang mana bedanya per 1 tahun itu sekitar 10 hari. Sehingga kurang lebih 14 tahun atau 15 tahun kurang 150 hari. Ya berarti kurang lebih 14,5 tahun Masehi. Ya, belum keluar air mani tapi sudah masuk usia itu, berarti sudah baligh. Itu usia baligh. Dan usia baligh itu dikatakan sebagai usia yang sudah siap menikah kalau dalam Al-Quran. Kalau sudah baligh berarti sudah siap menikah. Tidak harus sudah menikah, tapi zaman dulu idealnya orang kalau sudah baligh itu sudah punya kekuatan mental, kekuatan kemandirian. Karena memang fisiknya pun sudah mampu untuk menikah, maka harusnya itu sudah diimbang. Tapi mohon maaf, zaman sekarang kadang usia 25 tahun saja masih belum mandiri, belum bisa menikah. Padahal secara fisik ini sudah sangat siap sebelumnya. Tetapi secara mental, kemandirian, kedewasaan itu belum cukup. Nah ini agak mengalami kemunduran. Sehingga kalau kita kok dengar Aisyah nikah di usia 9 tahun, itu jangan dibandingkan sama anak-anak kita yang 9 tahun, Pak. Ibaratnya saya udah nikah dulu Aisyah. Ya bukan kayak gitu kondisinya. Mungkin secara fisik segitu besarnya, tetapi secara kemandirian dan mental jauh berbeda. Tidak usah kok Aisyah yang 10
400 tahun yang lalu. Wong kakek nenek kita saja atau bapak ibu generasi kita saja itu ada yang nikah usia 12 tahun, ada yang usia 13 tahun. Ya. Kemarin saya dengar itu ada yang usia 12 tahun sudah menikah, punya anak 8. Punya anak 8 itu usia 35 sudah anak terakhir sudah itu. Habis 35 sudah nggak lahirin lagi. Zaman sekarang mohon maaf orang baru nikah usia 32 tahun, terus 35 tahun sudah nggak mau lahirin lagi. Ya cuma satu dapatnya. Nah, banyak yang balir dari usia 12 tahun sampai 35 tahun itu ngapain aja mau nggak nikah? Saya kebetulan dosen ya, dan mahasiswa-mahasiswi saya itu sering saya katakan begini, kalian kalau udah masuk usia 20 tahun itu sudah harus wajib untuk siap menikah dan wajib nikah. Kecuali kamu punya alasan kenapa kok belum nikah. Tapi kalau nggak punya alasan, ya udah nikah aja. Mau ngapain lagi hidup ini? Kalaupun kamu nggak punya manfaat untuk umat ini, maka bikinlah umat-umat baru semoga dia lebih manfaat. Saya sampaikan begini, karena kalau nggak mubazir sekali, mohon maaf hidup kita tuh, apalagi konsep pendidikan sekarang itu saya kira agak banyak mubazir. Jadi kan silahkan pikirkan ulang, kenapa nyekolahin anak SMP sama SMA? Pasti jawabannya adalah karena ya itu jenjang yang harus dilalui. Nah, 6 tahun loh itu, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau SD oke lah, itu pendidikan dasar, skill dasar membaca, menghitung segala macam oke di situ. Tapi kalau udah SMP sama SMA, kok sekolah hanya supaya ya masa nggak sekolah? Lah apa pendidikan kok begitu? Kok cuma sekedar lah masa nggak sekolah sih? Ya kan memang harus itu. Dan siapa yang mengharuskan? Ya nanti karena kuliah nggak bisa kecuali harus itu. Nah itu akan terjebak sistem kita. Harus punya target. Kenapa kok sekolah? Kenapa kok SMP? Kenapa kok SMA? SMA yang di sini apa yang kerja? Nah karena orang tua juga nggak tahu SMA itu belajar apa saja, ngapain aja. Nah ini adalah yang buang-buang umur di mana. Dewasa nggak dapet, skill nggak dapet, mohon maaf terpapar kenakalan sangat rawan. Kemudian lulus SMA masih belum mandiri, nah terus apa gitu? Ini agak berat ini memang. Ya memang sudah zamannya sekarang sistemnya begitu ya kita nggak bisa mungkin juga anak-anak juga sudah membandingkan lewat internet segala macam sehingga orang tua tidak punya otoritas sebesar itu lagi memang saya lihat. Tetapi ini menjadi tolong menjadi apa namanya evaluasi bersama bahwasanya ini kenapa kok seperti ini anak kok kemudian usia kedewasaan sangat terlambat begitu ya, sehingga usia 28, 29 itu merasa kayak wah saya belum siap nikah. Masalahnya kan sudah persiapan apa belum gitu. Kenapa kok kamu belum nikah? Nah, maka saya katakan ke mahasiswa-mahasiswi saya, kenapa belum nikah? Karena saya masih mau ini. Oke. Tapi kalau belum siap aja, oke belum siap kamu udah mempersiapkan apa? Belum siapnya di mana? Ya masih belum siap aja. Nah itu artinya males. Nah jangan kemudian anak muda mau begitu siapa? Artinya males gitu. Karena kalau nggak nikah mau ngapain lagi? Ya bukan berarti terus asal nikah juga jangan. Harus persiapan betul, harus ini. Tapi kok belum siap itu kenapa? Kok bisa belum siap? Ngapain aja selama ini? Ya saya masalahnya masih harus push rank. Tahu nggak push rank? Nge-game maksudnya. Masih nge-game, tiap malam nge-game aja. Dan hidup habis aja untuk itu. Ini kan sangat tidak produktif. Nah, dan itu ngabisin umur betul Bapak Ibu. Nah ini kondisi anak kita itu sekarang. Oke. Itu pertama. Jadi dalam Al-Quran disebutkan usia balik itu adalah usia nikah. Oke, sudah mau nikah pas balik boleh, mau nikah setelah balik boleh. Tapi harusnya idealnya, standarnya orang sudah masuk usia balik karena keluar air mani itu artinya dibarengi dengan kedewasaan usia nikah. Idealnya. Zaman sekarang antara balik dengan kedewasaan untuk siap nikah itu jauh sekali gitu. Balik usia 11 tahun, 12 tahun. Siap nikahnya itu 25 tahun udah sangat cepat. Wah ini apa? Ini jadi masalah. Maka kalau bisa kita perkecil gap itu supaya nggak terlalu banyak mubazir. Ya, kalau misalnya ada mahasiswa yang saya masih punya ibu,
menurut Syafi'i. Tapi kalau menurut Ibnu Taimiyah segala macam mazhab yang lain dikatakan 7 tahun pun kalau memang sudah keluar darah haid yang mana itu reguler setiap bulannya, maka itu sudah balik. Dan anak-anak zaman sekarang ada yang 8 tahun sudah keluar darah secara reguler. Ini berarti secara fisik kedewasaan itu sudah sampai di sini. 8 tahun sudah. Padahal kita lihat 8 tahun bisa apa orang zaman sekarang? Masya Allah gitu ya, itu minta mainan gak dikasih aja masih ngatur 8 tahun. Padahal dulu Aisyah 9 tahun sudah siap menjadi ibu. Masya Allah. Ini makanya keberkahan waktunya itu beda jauh. Ya gak usah seideal zaman Rasulullah. Tapi intinya gini, jangan bayangkan Aisyah 9 tahun nikah itu kayak 9 tahun anak kita zaman sekarang. Jauh berbeda. Zaman dulu anak bapak-bapak usia 12 tahun, 15 tahun itu punya anak biasa. 15 tahun punya anak ini. Mereka dari mungkin usia 10 tahun sudah terbiasa mandiri secara ekonomi, mandiri secara problem solving dan lain sebagainya, sehingga nggak dikit-dikit pak. Ini luar biasa, Masya Allah. Oke, itu kalau perempuan ya. Jadi haid atau keluar air mani atau kemudian sampai usia 15 tahun, itu adalah usia balik. Baru setelah usia balik, begitu balik maka sholat berubah langsung menjadi wajib. Dan orang tua, terutama yang laki-laki ya, untuk anak laki-laki, orang tua sudah tidak wajib lagi menafkahinya. Ketika kok dia itu orang yang punya kemampuan, artinya normal gitu. Bukan yang mohon maaf ada misalnya Down syndrome atau ada kekurangan gitu ya. Tapi kalau dia normal, anak laki-laki yang sudah balik itu sudah tidak menjadi kewajiban orang tua untuk menafkahi. Orang tua sudah boleh maksa dia untuk cari duit sendiri. Bayangkan usia berapa tuh Pak? 12-13 tahun zaman sekarang rata-rata 13 tahun sudah nyari duit sendiri. Di saat zaman sekarang usia 28 tahun masih minta duit sama mamanya. Kayaknya luar biasa cewek. Oke, ini adalah syarat wajib yang kedua adalah tadi. Kalau sudah tadi maka sudah wajib. Kemudian yang berikutnya adalah berakal. Siapa orang yang berakal itu atau tidak berakal itu? Orang yang tidak berakal adalah antahtalla ahwaluhu fala tantazimu af'aluhu wa aqwaluhu wa in kana lahu baqiyatu tamyiz wa fahima al-kalam. Yaitu orang yang kemudian kondisinya itu ikhtalla itu agak bermasalah begitu. Fala tantazimu af'aluhu, maka perbuatannya itu tidak teratur, tidak bisa dia kontrol, dan ucapannya pun melantur. Meskipun wa in kana lahu baqiyatu tamyiz, meskipun dia masih punya sedikit kesadaran, diajak ngobrol dia paham, ia bisa jawab, tapi perbuatannya random, melantur kemana-mana, ngomong gak jelas, jalan-jalan gak jelas, dia tiba-tiba ngapain jam 10 azan misalnya, terus apa ya orang gila. Ini orang yang kemudian tidak punya akal, itu adalah orang yang kemudian pemahamannya itu tidak sempurna, meskipun masih ada sisa-sisa bisa diajak ngobrol. Termasuk orang mabuk, termasuk orang menjelang pingsan atau setengah pingsan begitu. Ini adalah orang yang tidak punya akal, dianggap tidak punya akal. Oke. Maka orang tidak berakal itu siapa? Satu adalah orang gila, dua adalah orang pingsan, tiga adalah orang di bawah pengaruh makanan atau obat, makanan minuman atau obat-obatan, yang kemudian membuat kondisi dia tidak punya kesadaran penuh, meskipun masih punya sedikit kesadaran. Orang mabuk itu kan masih punya kesadaran. Kalau ditanya kan masih bisa jawab, meskipun jawabnya sambil gini-gini. Ya. Orang gila pun mungkin masih bisa jawab. Berapa kan belum. Tapi jalan terus kemana sih? Musam, nggak jelas. Ya orang pasang tak begitu. Oke. Nah, maka orang yang salah satu di antara tiga ini itu tidak wajib sholat, hilang kewajiban sholatnya. Disebutkan man zala aqluhu bi sababin ghairu muharramin kaman junna ughmiya alaihi aw zala aqluhu bi maradin aw bi syarb dawa'in li hajatin aw ughmiya ala syarbi muskil fa zala aqluhu fala salata alaihi wa idza afaqa fala qada alaihi. Orang yang hilang akalnya
terpaksa dicekokin mengkonsumsi hal yang memabukkan, kemudian akalnya hilang, maka dia tidak wajib sholat dan tidak wajib qadha ketika bangun. Jadi orang kalau misalnya dilakukan operasi dari jam 10 siang sampai kemudian jam 10 malam, ya operasi kalau selama ini jam 10 siang sampai jam 2 siang misalnya, tetapi efek obat biusnya itu sampai jam 10 malam, maka sholat zuhur, asar, maghrib tidak wajib dikerjakan. Kenapa? Karena dia tidak punya kesadaran di saat itu sampai kemudian isya. Nah, isyanya kan jam 10 sudah sadar, maka isyanya sudah wajib. Tentu orang habis operasi kok sampai besar seperti itu, biasanya isya juga nggak bisa langsung sholat secara ideal. Ya wis sholatnya, tapi minimalnya itu sudah wajib. Tapi kalau untuk zuhur, asar, isya, dan maghribnya itu tidak wajib. Kenapa? Dia lalui dalam kondisi tidak berakal. Tidak berakalnya karena obat yang memang diperbolehkan dan dibutuhkan. Oke, dan tidak wajib qadha juga. Tapi amma idza zara'ahu bi muharramin, kalau hilang akalnya itu kok karena hal yang diharamkan, bi ansyadul muslim, misalnya mabuk, amdan aliman bihi mukhtaran, sengaja tahu kalau itu minuman keras dan tidak dipaksa, ya, sengaja. Tapi kalau minum tahunya susu ternyata tua itu kan agak kayak susu gitu, apa warnanya putih-putih gitu. Minum satu gelas, apa sih ini gitu. Pas minum seger banget, bismillah kan, bismillah. Nah, terus setelah itu pusing blank gitu, karena nggak pernah minum, misalnya langsung black out, langsung tepar, 10 jam nggak bangun. Ya sudah, dia tidak wajib sholat. Tapi kalau sengaja mabuk, maka dia tetap wajib sholat. Tentu mabuknya dosa, sholatnya wajib, tapi dia nggak boleh sholat juga. Pas kondisi mabuk, misalnya mabuk jam 10 siang, mabuk sampai jam 10 malam baru dia itu sadar, maka zuhur, asar, maghrib itu wajib dia kerjakan, wajib dia qadha, meskipun terlalui dalam kondisi mabuk, hilang akal meskipun tidak sepenuhnya tidak sadar, itu tetap wajib dikerjakan. Ya. Wahwa ausan badawa bihari hajah, atau salah satunya adalah meminum obat penghilang akal atau obat bius atau anestesi dan lain sebagainya tanpa ada kebutuhan. Wahwa mimma yazuluhil aqlu fazala aqluhu lam tasihha sholatuhu, maka orang dalam kondisi seperti itu kalau sholat tidak sah, fa idza ada aqluhu lazimul qadha, dan ketika akalnya sudah balik, kesadarannya sudah penuh lagi, dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Kenapa? Karena hilangnya akal bukan karena hal yang diperkenankan, tapi hilangnya akal itu karena hal yang diharamkan. Oke, itu menurut mazhab Syafi'i. Tetapi menurut mazhab menurut mazhab Hambali, maka berbeda. Al-umma alaihi hukmuhu hukmun na'im. Orang yang pingsan, orang yang hilang akal itu hukumnya seperti hukum orang yang oke, kalau gila semua orang sepakat tidak wajib sholat. Tapi kalau pingsan, apakah pingsan itu lebih sama ke orang tidur atau sama ke orang gila? Ulama sepakat orang ketiduran wajib sholat kan? Pas tidurnya enggak. Tapi sholat yang ketinggalan gara-gara dia ketiduran wajib diqadha kan? Wajib. Ulama sepakat. Orang gila, misalnya gila 2 hari, dia 2 hari itu nggak wajib diqadha. Misalnya kalah pilkada atau apa, stres juga kan misalnya. Itu sudah. Selama dia gila nggak wajib sholat. Itu ulama sepakat. Tapi orang pingsan, apakah orang pingsan itu wajib qadha atau tidak? Orang pingsan itu kayak orang tidur atau kayak orang gila? Kayak orang tidur, tapi nggak bisa dibangunin, ya kan? Kalau tidur kan cuma karena dia nggak ada bangunin aja. Kalau ada paket itu bangun juga dia, misalnya. Oke, tapi disebut kayak orang gila. Orang gila itu bisa bangun, bisa kayak orang sadar tapi nggak nyambung. Sedangkan orang pingsan itu kalau dia sadar dia nyambung, masalahnya dia nggak sadar.
berbeda pendapat terkait orang pingsan. Syafi'i tadi dikatakan pingsan atau di bawah pengaruh obat-obatan itu seperti orang gila, tidak wajib sholat. Tapi mazhab Hambali mengatakan bahwasanya pingsan itu seperti orang tidur. Maka kalau pingsannya kok 2 hari, ya 2 hari itu wajib diqadha sebenarnya, sebagaimana orang tidur. Oke, meskipun tidak sama dengan tidur karena pingsan nggak bisa dibangunin, tidur bisa dibangunin, tetapi lebih sama kepada tidur dibandingkan kepada gila. Kalau Syafi'i, oke, karena sama-sama nggak bisa mengontrol dirinya, maka ya disamakan dengan orang gila. Orang tidur itu masih agak bisa mengontrol dirinya, tapi orang gila tidak bisa. Nah, pingsan lebih sama kepada gila di dalam sama-sama tidak bisa mengontrol dirinya, maka dianggap tidak wajib. Kayak itu Hambali itu. Kemudian kalau Abu Hanifah mengatakan kalau pingsannya itu kok durasinya di bawah 5 sholat, yang kelewatan itu kok maksimal 5 sholat, misalnya dari jam 10 sampai jam 10 pagi sampai 10 malam, berarti kan cuma zuhur, asar, maghrib, isya, maka masih wajib untuk sholat, untuk diqadha semuanya. Tapi kalau sudah lebih dari 24 jam, lebih dari 5 sholat yang kemudian dia lewatkan, ya, misalnya pingsan jam 6 pagi sampai jam pingsan jam 11 siang sampai kemudian jam 6 sore 2 hari berikutnya atau sehari berikutnya, berarti itu sudah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. 7 sholat yang lewat sama dia. Maka dalam pandangan mazhab Hanafi, kalau sudah 7 sudah tak wajib diqadha. Kurang dari 5 ke bawah maka masih wajib qadha. Kenapa? Ya kalau sudah lebih dari 5 sudah kebanyakan, artinya memang dia sudah kayak orang gila. Tapi kalau kurang dari 5 itu kayak orang tidur. Jadi agak dibedakan. Ini memang kasus orang pingsan ini memang ulama berbeda pendapat. Meskipun nanti ada satu hadis dikatakan bahwasanya ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, dari orang yang pingsan itu bagaimana? Fayadru sholat, kemudian dia meninggalkan sholat, maka Rasulullah menjawab, laisa min dzalika qada'un illa an yuhma 'alaihi fa yufiqhu fi waqtiha fa yusalliha. Dia tidak wajib untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan, kecuali kok kemudian di waktu dia sadar kok masih ada waktunya, misalnya sadarnya jam 5 sore, berarti yang asal wajib. Tapi dia kalau kemudian pingsannya dari jam 10 pagi, zuhur jelas tidak, karena di waktu zuhur dia benar-benar total 100% dalam kondisi pingsan. Tapi bangun sadar jam 5 sore, itu artinya masih waktu asar, berarti asarnya yang wajib dilakukan. Tapi kalau zuhurnya tidak wajib dilakukan. Nah ini hujahnya mazhab Asy-Syafi'i. Oke, itu yang nomor 3. Yang nomor 4, siapa yang wajib sholat? Yang wajib sholat itu adalah orang perempuan yang suci dari haid dan nifas. Sedangkan perempuan yang sedang haid dan nifas maka tidak wajib melaksanakan sholat, sebagaimana Aisyah pernah ditanya, ma balul haid taqdi shoma wa la taqdi sholat. Wahai Aisyah, kok perempuan haid itu mengqadha puasa tapi kok nggak mengqadha sholat, itu gimana? Maka Aisyah pun nanya, Aharuriyatun anti, kamu orang Haruriyah? Haruriyah itu satu daerah di Irak yang mana mereka itu orang Khawarij. Orang Khawarij ini adalah orang-orang yang sangat semangat luar biasa untuk ibadah, sehingga mereka ibadah itu pakai hawa nafsu, bukan pakai ketaatan. Mereka menganggap begini, orang haid pun wajib mengqadha sholatnya. Kenapa? Sholat itu ibadah yang pertama kali akan ditanya. Mau puasa saja yang ibaratnya ya ibadah penting tapi nggak sepenting sholat, itu saja perlu diqadha, apalagi sholat. Tapi masalahnya Rasul nggak pernah memerintahkan, bahkan perempuan haid banyak dan tidak pernah ada diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan dikatakan kami dulu diperintahkan untuk qadha puasa, tapi kalau sholat nggak pernah diperintahkan sama Rasul. Begitu. Maka Aisyah, kamu kok begitu tuh, apa kamu terpapar oleh pemahaman Haruriyah? Ini kondisinya setelah Rasulullah wafat. Oh bukan, saya cuma nanya saja gitu. Saya cuma nanya saja, wahai Bunda Aisyah gitu. Karena Yusuf dari kalau itu dulu kami juga haid di masa Nabi.
sholat lebih afdal daripada puasa. Tapi bukan masalah ini, ini masalah perintah ketaatan. Gitu ya? Nah, karena sekali lagi kita itu seringkali ibadah itu bukan karena ketaatan tapi karena ambisi, kan? Ya, cium hajar aswad, maksain sewa calon, itu ibadah atau ambisi? Ya, saya nggak bisa ngejudge gitu ya, tapi ya mau silakan ukur sendiri. Padahal Bapak Ibu dirahmati Allah, mohon maaf, ini mungkin agak-agak mengagetkan. Cium hajar aswad itu ibadah atau bukan? Ibadah, tapi ibadah dalam tawaf. Artinya kalau sedang tidak tawaf, jadi kan setiap kalau bisa tawaf 7 putaran, hitungannya itu setiap melewati hajar aswad berarti 1 putaran. Kalau bisa pas ketemu hajar aswad, cium hajar aswad, itu sampai 7 kali begitu. Tapi kan sekarang nggak mungkin. Maka kita katakan istilah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cium boleh nggak cium lah, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibadahnya mencium hajar aswad itu bukan ibadah yang nyiumnya saja sudah ibadah, bukan. Ibadahnya itu ada di dalam tawaf, karena di dalam tawaf. Nah, mohon maaf, sekarang itu rata-rata orang yang hajar aswad itu memang saya pengen nyium hajar aswad, bukan dalam kondisi itu adalah setiap putaran dalam tawaf. Ini maka agak salah orientasinya. Maka saya katakan, terus berarti nggak boleh dosa. Kalau saya sih boleh-boleh aja ya, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan anggap itu ibadah. Kenapa kau maksa itu cuma hajar aswad? Iya pernah. Semua silakan. Silakan aja nggak apa-apa. Walaupun itu bukan ibadah, minimal dia sadar itu bukan ibadah. Tapi biar pernah gitu. Gak usah kok cuma hajar aswad, cari alpek aja kamu cari kemana-mana kan gitu ya. Pesan Ustaz ini Pak alpek itu juga enak-enak amat, tapi nggak tahu orang kenapa kok sangat-sangat apa sih namanya? Ya itulah namanya orang gitu. Nah, selama tidak menganggap itu ibadah ya nggak apa-apa. Maka saya ingin meluruskan tentang itu. Oke, ini terkait suci dari haid dan nifas. Kemudian yang berikutnya ini ada beberapa kasus ya. Misalnya kita akan coba baca secara langsung. Bagaimana kalau perempuan haid itu jam 12:30 siang, zuhur jam 12, terus belum sholat, terus jam 12:30 siang pas mau sholat ternyata keluar darah haid. Pertanyaannya, zuhurnya wajib apa nggak dikerjakan oleh perempuan yang haid? Saya kasih paham ya kepada dia. Masuk zuhurnya kan? Oke, masih masak misalnya, lanjut masak, sampai jam 1 baru beres. 1 bersih-bersih, kamar mandi, wudhu. Lah katanya haid. Tapi haidnya itu jam 1. Tadi pas masak itu siapa? Wajib sholat zuhur nggak nih? Sholat zuhur yang hari itu, yang misalnya itu hari Senin, yang hari Senin tanggal 1 itu wajib apa enggak itu? Wajib dikerjakan. Kapan dikerjakannya? Nanti setelah suci, itu tanggal 1 berarti. Tentu nggak bisa hari itu sudah haid. Tapi kenapa kok wajib? Karena dia sudah masuk waktu sholat dalam kondisi masih suci. Belum sempat melakukan, nggak dosa juga sih. Kalau memang sholat zuhur itu sampai jam 3 gitu kan, nggak dosa. Tetapi sholat yang zuhur itu wajib dikerjakan nanti. Itu sama kayak orang kemudian mau dioperasi jam 1 siang, anestesi mulai jam 12:30 siang, tapi dia belum sholat zuhur sejak dari jam 12. Sedangkan dari jam 12 sampai 12:30 dia masih sedang. Maka ketika kemudian dia itu siuman nanti, sholat zuhur yang itu wajib dikodok. Kenapa? Karena sudah masuk waktu sholat dalam kondisi dia masih tergolong orang yang wajib sholat. Kan gitu? Masih suci dari haid dan nifas. Itu menurut jumhur ulama. Tapi menurut mazhab Hanafi tidak wajib dikodok sholat yang itu. Kenapa? Ya karena memang waktu sholat kan sampai jam 3, belum sempat kerjakan kok kemudian sudah haid, ya sudah, berarti bukan puasa kita, berarti bukan wajib kita. Oke, nah jadi selama ini kodok nggak kalau kayak gitu. Ya, kalau nggak kodok pakai Hanafi berarti. Tapi untuk kedepannya tolong pakai jumhur ulama ya. Untuk kedepannya. Tapi kalau yang malu ya udah Hanafi memang gitu. Yang kedua, nah batasan waktunya apa? Pokoknya sekiranya bisa dipakai untuk
untuk wudhu, tutup aurat dan sholat yang minimalis. Berarti kurang lebih 10 menit. Artinya ini, azan jam 12 persis, jam 12.05 kok keluar darah haid. Itu berarti nggak wajib sholat zuhur ya gitu. Kenapa? 5 menit nggak cukup untuk bersih, tutup aurat, sholat sampai selesai, nggak cukup. Tapi kalau 10 menit sudah cukup. Ini presisinya, walaupun perempuan kayaknya menentukan presisi kapan. Kalau kapan keluar agak bisa. Yang susah itu kapan berhenti. Itu agak susah presisi. Oke. Kasus yang berikutnya adalah bagaimana kalau berhenti haid pada waktu sholat. Nah, ini contoh misalnya ini, haid hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7 misalnya. Hari ke-7 ini udah mau berhenti. Jam berapa? Kebetulan jam setengah 6, maghrib jam 6 kurang 15 menit. Terus jam setengah 6 itu kemudian dia ngecek ke toilet dan ternyata suci. Pertanyaannya, sholat asarnya wajib dikerjakan? Wajib dikerjakan. Kenapa? Karena jam setengah 6 dia sudah suci. Ini kalau asar masih gampang. Bagaimana kalau jam sekarang subuh jam 4.03? Katakanlah jam 4 persis. Kemudian berarti sebelum masuk jam 4 persis masih waktu sholat isya. Terus berhenti haid jam 3 pagi. Bangun-bangun sebelum isya, sebelum subuh, 5-10 menit sebelum subuh, ngecek ke toilet, sudah tidak ada darah. Mohon maaf, dicolek sudah ada, kan dia pakai kapas atau pakai apapun sudah ada. Nah, ini kayaknya bapak nggak berlebihan, tapi wajib seperti ini. Ini masalahnya harus menjaga istrinya supaya tetap sholat di saat dia wajib. Jam 4 kurang 10 menit atau jam 4 kurang 5 menit dia cek ternyata sudah suci, maka dia wajib sholat isya pada saat itu. Tapi sisa 5 menit, sisa 5 menit itu cukup untuk mandi minimalis, untuk menutup aurat dan minimal dapat Allahu Akbar, berarti wajib sholat. Tidak harus sampai selesai itu nanti. Bisa Allahu Akbar terus adzan subuh, berarti dia sudah masih wajib sholat isya. Nah, ini sudah dilakukan apa enggak ini? Orang wajib sholat setelah berhenti haid itu setelah darahnya berhenti atau setelah mandi? Setelah darahnya berhenti atau setelah mandi? Bukan setelah mandi, tapi setelah darahnya berhenti. Nah, kalau setelah mandi 3 hari lagi mandi kalau itu, biar nambah 3 hari ya sholatnya. Maka kalau sudah hari-hari akhir memang harus segera ngecek, terutama menjelang habisnya waktu sholat, cek. Menjelang habis waktu sholat, cek. Karena itu waktu krusial. Oke. Selain wajib, kalau untuk sholat isyanya itu ulama sepakat semuanya wajib, karena waktunya masih ada. Tapi pertanyaannya, apakah wajib kalau berhenti isya jam 10 malam berhenti haid itu? Apakah sholat maghribnya wajib diqadha juga atau tidak yang hari ini? Menurut kebanyakan ulama, tidak hanya isya yang wajib dikerjakan, karena kalau isya itu waktunya, tetapi maghribnya pun wajib dikerjakan. Kenapa? Karena waktu isya adalah waktu darurat untuk sholat maghrib. Artinya orang itu seolah-olah masih dalam waktu maghrib yang darurat. Sebagaimana orang berhenti di asar, maka wajib mengqadha zuhurnya. Tapi kalau berhenti di maghrib tidak wajib mengqadha asarnya. Di seolah-olah kayak yang bisa didapat akhir gitu. Jadi kalau berhentinya kok di isya, maghribnya wajib dilakukan juga, meskipun jam 3 pagi. Itu berarti maghrib isya itu wajib. Waduh, kok tambah lagi. Tapi itu menurut jumhur ulama. Kalau menurut Hanafi yang wajib isyanya saja. Ya wis, kalau ini pakai Hanafi nggak apa-apa lagi. Tapi seharusnya ini jadi pengetahuan dasar itu sebelum seorang perempuan itu balik. Kan ini penting. Nah, yang susah, apalagi wanita karir, haid di hari terakhir, jam 10 pagi sudah berhenti darahnya. Dia sedang posisi di kantor,
kok yang wanita karir sudah bisa menjawab atau tidak kira-kira. Dulu gimana ketika begitu? Atau misalnya biasanya saya pulang, sampai pulang baru sholat di rumah. Nah itu masalahnya, itu masalah besar. Walaupun saya juga bingung, saya juga nggak tahu cara mandinya gimana, tapi itu wajib sholat itu. Zuhur sama asar. Bahkan yang rumah isya dia maghrib juga wajib berarti. Kalau bisa mandi harus mandi, maka harus tahu cara mandi janabah minimalis di kantor pakai anduk seadanya. Nggak harus pakai sabun juga, harus nanti puasa dari ujung kepala ke ujung kaki, bawa hair dryer gitu ya, biar nggak pusing kalau pakai jilbab lagi dan seterusnya. Itu penting sekali. Jangan sampai gara-gara kerjaan sholat ketinggalan. Oke. Kalau memang dari awal sengaja ditinggalin sholat sih oke. Nah ini kan biasanya orang-orang solihah juga, tapi gara-gara nggak ngerti hukumnya akhirnya ya udahlah nanti sholatnya pasti isya saja. Nah itu karena nggak ngerti, ini kan kasihan dia nggak ngerti. Nah ini wajib mengetahui ilmu itu, karena orang haid haram sholat, tapi orang sudah berhenti haid wajib sholat. Ini pilihannya antara jurang sama jurang ini juga gitu. Wajib, maka perempuan wajib sekali ngerti haid, dan laki-laki wajib ngerti itu karena laki-laki punya kewajiban untuk melindungi istrinya dan anak perempuannya dari api neraka. Dan tidak mengetahui haid ini itu jurang, ini masalah. Oke, semoga bisa dipahami. Mungkin cukup itu untuk materinya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, Allah mudahkan kita untuk bisa menjalankan ibadah sholat semaksimal dan sebaik mungkin, sehingga Allah terima dan Allah ridhai, menjadi sebab kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin cukup